Baik, selamat malam pemirsa Joko Bayu dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan seorang seniman, yaitu seniman dalang dari desa Tegalmati, namanya Ki Suhardi. Lebdo Carito. Ya, untuk selanjutnya saya akan mengobrol lepas dengan Pak Ki Suhardi, tentu seputaran dunia pewayangan, karena beliau ini basicnya di dunia pewayangan. Untuk selanjutnya saya akan berbincang-bincang lepas dengan Ki Suhardi, seorang dalang dari desa Tegalmati, di mana beliau adalah sebagai generasi penerus dalang di Tegalmati. Selamat malam Pak Ardi. Ya, selamat malam Pak. Gimana Pak Ardi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Pak Ardi, jadi saya memang bersyukur, terima kasih matur nuwun sama panjenengan yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini wawancara dengan Joko Bayu Channel tentang seputar dunia pewayangan. Pak Ardi lahir di Tegalmati. tanggal berapa Pak Ardi? Tanggal 6 Desember 80. 80 ya. Usianya sudah 40. oh baru 41 tahun ya Pak? Ya. Pak Ardi, sejak kapan Pak Hardi mulai masuk dalam menggeluti dunia pewayangan Pak? Kalau menggeluti pewayangan itu saya sejak dari kecil. Sejak dari kecil Pak ya? Oh, Berarti memang sudah dari kecil itu panjenengan sudah mulai mengenal apa yang namanya dunia wayang. sudah. Itu dari turunan dari orang tua, bapak? Oh, Saya orang tua saya, mbah saya. Kalau mbah saya itu Mbah Buyut itu cuma perawatan. tapi berarti seniman Jawa juga ya Pak? Juga. Panjenengan tinggalnya di Mondoan ya Mas? Ya, Purworejo. Masih Purworejo, masih wilayah Tegalmati. Untuk dunia pewayangan kita akan berbicara seputar dunia pewayangan Pak. Jadi sejak kecil itu panjenengan sudah mengenal dunia wayang. Terus kira-kira kapan pertama kali panjenengan pentas wayang itu Pak? Saya pentas wayang itu tahun 2001. Pentas pertama di daerah Serenan. Itu apa ya, Bersih Dusun. Acara bersih dusun ya. Terus berikutnya Pak Adi mungkin ada pentas-pentas yang lain sejak sampai sudah menjadi dalang ya. Iya. Pentas di Balai Agung itu 2 kali. Balai Agung itu di alun-alun Surakarta sebelah Utara. jalan tuh ya. Iya, Oh, sebelah depan alun-alun itu. Yang lainnya Pak Adi mungkin ada. Ada juga di mana-mana juga ada, ya di Sragen, Karanganyar. Itu masih pelajaran. Belum sekarang ini. Ya sekarang ini kan sudah yo tahap belajar, tapi kan ya sudah tahu gimana caranya di dunia pewayangan, cara kerawitannya gimana, terus lakonnya gimana kan gitu. Jadi ketika panjenengan masuk dunia pewayangan itu memang sudah ada basic tentang dasar-dasar pewayangan ya Pak Adi. Ya, Berarti sampai itu otodidak ya Pak ya? otodidak. Oh, tidak melewati pendidikan formal maksudnya? Tidak, saya kursus cuma 1 tahun Oh, ada kursus. Kursusnya di mana Pak Adi? di Balai Agung juga. Oh, di Balai Agung itu miliknya Keraton Surakarta. Keraton Surakarta. Nah, Itu yang mengajari Ki Ngabei Sunarno Dipojo. di Ngabei Sunarno Dipojo. Ya, itu termasuk guru panjenengan. Guru saya, rumahnya di Semanggi. Itu ketika sampai kursus itu Pak Adi, apakah proses latihan itu memerlukan waktu panjang Pak? Kalau kursus itu waktunya ya panjang juga. Berapa Untuk lama? mengenal apa ya,
berjalan gimana, keprak mau berhenti gimana gitu, dodok berhenti gimana, berjalan gimana. Itu yang saya tahu. Itu dasar-dasar ketika panjenengan kursus itu harus tahu persis itu yang tadi panjenengan sampaikan. Yo sebelumnya belum tahu. Oh iya. Sehingga ketika kursus berarti sampean harus menguasai Menguasai itu gending sebelum dalam tanda kutip menjadi jalan, Pak. Iya, Dia punya prosesnya gitu. iya, terusnya gitu. Harus ngerti gending dulu. Oh, harus ngerti gending ya? Iya, dalang itu harus ngerti gending dulu. Oh, iya iya. Karena nanti kan kolaborasi dengan gamelan, Iya. dengan yogo, dengan sinden dan seterusnya, Pak. Iya, kalau nggak tahu gending kan nanti repot. Terus yang sampean kuasai ketika masih kursus itu, Pak. Apakah ada semacam praktek ujian gitu terakhir, Pak? Praktek ujian terakhir ada. Berarti semacam kuliah, Semacam di kuliah. isi begitu ya? Iya. Itu cuma kalau lulus piagam aja. Terus ceritanya ketika praktek itu apakah memang cerita wayang utuh, satu cerita atau bagaimana? Satu cerita itu Utuh, pakem. pakemnya ya. Pakemnya kalau di keraton kan Wahyu Mahkutoromo. Oh, Wahyu Mahkutoromo, ceritanya yang itu. Iya, kalau pakem itu Waktu ujian itu maksudnya ceritanya harus itu. harus itu Oh, itu karena mungkin semacam dasar pedalangan, dasar pedalangan. ceritanya. Ya, kita berbicara jauh lagi tentang pedalangan, Pak. Untuk prosesnya itu tentu memerlukan proses ya, Pak ya. Iya. Tentu prosesnya itu panjang, mulai dari sampai masih kecil, kemudian sampean sudah masuk ke kursus tadi. Itu perlu kurun waktu berapa lama, Pak? Mulai dari kursus saja lah dari. Mulai dari kursus, saya itu kursus 1,5 semester, 1 semester kan 6 bulan. Oh, namanya semester, Pak ya? Iya, semester kan 6 bulan. 6 bulan itu sebelum 6 bulan saya sudah bisa. Oh, sudah istilahnya sudah Sudah bisa menguasai. untuk siap untuk praktek gitu. Siap untuk praktek. Terus waktu praktek itu berarti dinilai oleh dalam gurunya itu, Iya, ditonton gitu, Ditonton. sampai selesai. sampai selesai. Si Nun juga Nonton nonton juga. juga. Itu prakteknya itu bareng-bareng, Pak. Satu berapa istilahnya murid ya? Enggak. Oh, tampil Bertahap. sendiri-sendiri. Iya, bertahap. Oh ya, karena durasinya panjang, Pak. Durasinya panjang 1 malam. Jadi untuk pedalangan ini memang setahu saya seorang dalang itu tidaklah mudah ketika akan melakonkan sebuah cerita, karena waktu kecil di desa Tegal Made ini saya sering nonton. Dulu itu wayang itu kan semalam suntuk, Pak. Iya. Sekarang apakah semalam suntuk, Pak? Enggak. Sekarang sebelum subuh sudah selesai. Dimulai dari jam berapa, Pak, biasanya? Kalau enggak ada acara yang lain jam 9 udah mulai. Jam 9 itu harus mulai. Udah mulai. Itu standar dari. Terus sampai jam berapa, Pak Ardi? Sampai setengah 4. Setengah 4 pagi ya. Kalau dulu sampai jam 7 ya, pagi jam itu 6, masih ya. ada ya, Pak. Jam 6, jam 7 masih ada. Berarti memang setahu saya pernah membaca tentang proses seorang dalang itu memang sangat luar biasa. Saya ada melihat di situ bahwa seorang dalang itu harus memiliki dalam tanda kutip ya, Pak Adi, mohon maaf. Ini semacam kekuatan batin ya, Pak. Iya. Itu harus ngelakoni atau apa, Pak? Ya kalau puasa itu mesti harus. Kalau dulu Selain puasa apa, Pak? ya selain puasa ya doa lah. Doa untuk keselamatan dalam, untuk keselamatan penabuh, untuk keselamatan yang untuk tempatnya mendalam. Itu syarat sebuah untuk Ya. mempersiapkan sebuah pementasan. Karena kita tahu bahwa semua masyarakat tahu bahwa sebuah pementasan wayang kulit itu terdiri dari utamanya dalang. Kemudian ada namanya niwogo, nanti panjangan jelaskan satu-satu. Kemudian ada namanya wiroswara atau sinden itu, yang laki-laki juga perempuan ya, Pak. Ya. Itu bisa dijelaskan satu-satu, Pak. Dalang itu fungsinya apa? Utamanya. Dalang itu utamanya ya untuk mengapresiasikan untuk yang dilakukan nanti. Ceritanya apa? Ceritanya apa? Sinden utama sinden niaga
itu cuma untuk kawan kecil. Tapi satu tim kesatuan. Tim kesatuan harus kompak sama kawan. Terus fungsinya Niaga itu memang harus ada ya Pak. Memang harus ada. Dan itu ketika sebelum panjenengan pentas wayang yang ditonton oleh ribuan orang, itu panjenengan mesti mulai proses latihan bersama para Niaga dengan sinden ini. Ya. Biasanya proses latihan berapa lama? Makan waktu berapa lama sampai benar-benar jadi? Pak? Paling 3 latihan, 4 latihan jadi. Ya karena kan mereka sudah mempunyai dasar-dasar, dalam juga punya dasar, Niaga juga para pesinden ya Pak. Ya. Kalau Niaganya sendiri itu nggak latihan, paling 1-2 latihan sudah bisa. Oh iya iya. Kan dalam itu nggak harus khusus Niaganya sendiri. Kalau Niaganya sendiri nanti terpakai orang lain, nanti saya cari Niaga yang lain. Oh begitu. Maksudnya satu kelompok organisasi kesenian wayang, apakah itu sebuah komunitas ada dalam kemudian Niaga dengan sinden itu memang satu komunitas atau bisa mengambil anggota dari lain grup Pak? Bisa mengambil anggota dari yang lain bisa. Saya itu bukannya Niaga, bukan lokasi sendiri. Niaga saya itu orang jauh semua. Ada yang dari Keraton ada yang dari Campuran Purwokerto ada. campuran. Iya, campuran. Tentu mereka punya basic masing-masing. Iya. Ada yang basicnya untuk balung ya balung. Balung itu apa? Demu. Oh teman. Demu. Basicnya nyaron ya nyaron. Jadi memang masing-masing sudah punya anak Niaga itu masing-masing sudah punya sendiri-sendiri. Tidak boleh rangkap. Tidak boleh. Oh. Kalau kerangkap nanti repot. Ya jadi sudah di tugasnya masing-masing. Ya gender sendiri, lembab sendiri. Sepanjang sampean jadi dalang ini Pak Ardi, berapa cerita yang pernah sampean pentaskan Pak? Banyak itu Pak. Banyak, belasan puluh. Udah 50-an lebih. 50 cerita. Ya. Lakon yang pernah sampean pentaskan. Oh, luar biasa. Ya. Pak Ardi, ini tentang kita menjurus ke tentang filosofi tentang wayang. Berarti seorang dalang itu harus mengetahui tokoh-tokoh cerita wayang itu ya, pokoknya segala macam tokoh kita sudah tahu. Itu harus tahu persis tokoh-tokoh karakter wayang sampai sedetailnya Pak ya. Ya kalau sedetailnya ya belum tahu juga ya. Tapi ini garis besarnya udah tahu. Garis besarnya udah tahu saya. Untuk tadi yang menyangkut bersih desa, apakah ini contoh Galmati saja karena ini terkait dengan video dokumentasi tentang sejarah Galmati. Kebetulan panjenengan itu asli putra Galmati dan kami semua juga merasa bangga atau warga Galmati merasa bangga bahwa masih ada generasi dalang yang masih meneruskan. Mungkin bisa diceritakan Pak, dulu dalang Galmati itu siapa saja Pak? Mulai dari yang sampai ngerti. Saya ngerti ini Mbah Joyo Cermotinoyo. Pak Cermotinoyo itu Mbah Joyo dulu ya. Pak Cermotinoyo itu dalam pertama, yang kedua siapa Pak? Yang kedua ya Pak Madi itu. Pak Madi. Nah, Mbak Gito juga. Mbak Gito, bapaknya Madi. Mbah Gito bapaknya. Oh Madi. ya. Pak Gito bapaknya Pak Sumadi yang sekarang Pak Sumadi juga dalam. Terus bapaknya Pak Ketut. Pak Kentut Pak Tarso Pak dengan Tarso. Pak Sriatno ya. Ya Pak Sriatno. Menurut cerita Mas Kentut itu memang Pak Sriatno dengan Pak Sutarso itu lewat pendidikan apa namanya semacam kursus atau apa? Ya khususnya dulu itu yang saya tahu ya cerita ya. Yang saya tahu cerita itu dari Keraton. Oh, maksudnya kursus di keraton Ya. Yang saya tahu Pak Sriatno sama Pak Pak Tarso itu. Iya tahu Pak Tawan. Iya. Oh iya, betul. Pak Tawan juga tahu pasti. Untuk generasi berikutnya, berarti sampai itu paling ya istilahnya paling bungsu Mas ya. Terakhir. Paling terakhir. Mudah-mudahan nanti ada generasi penerus sampean. Nah tentu ini saya sebagai orang Galmati juga, kebetulan saya juga seorang seniman. Saya berharap bahwa nanti generasi Pak Hardi ini kan ada penerusnya. Termasuk kemarin saya meliput Ngesti Romo. Nah saya bersyukur juga bahwa sepatah Pak Jimin
Pak Sarjimin, Pak Ardi, Pak Juwari dengan Pak Suratmo ya, itu masih aktif sampai sekarang. Tentu kita harapkan komunitas seni di Kalmat itu tidak hilang. Jadi kita bersyukur bahwa karawitan Ngesti Iromo itu sampai sekarang masih ada, Pak. Kembali pada pewayangan Pak Ardi. Apakah di dalam cerita pewayangan itu harus ada goro-goro, Pak? Itu fungsinya goro-goro itu apa? Fungsinya goro-goro itu untuk hiburan aja. Tapi masih melekat pada cerita intinya? Tidak ada. Oh betul, berarti yang diceritakan sama kemarin Pak Bambang Hermanto ketika saya dengan Mas dalam liputan di Omah Tulis itu ternyata memang goro-goro itu seperti yang saya goro-goro limbuan itu tidak ada. Oh dia itu hanya semacam hiburan sekaligus untuk apresiasi masyarakat ya. Ya gini ya, kalau limbuan itu kan sesudah bekerja capek kan, kalau istirahat. Kalau istirahat nggak ada gimana kan ya sunyi kan. Iya. Itu harus ada itu. Terus pesan-pesan ketika adegan goro-goro itu biasanya kenapa tepat jam tengah malam, Pak? Itu apakah harus tengah malam? Enggak. Oh enggak Mesti. Malah justru diawali mungkin jam-jam 10 jam 11 sudah mulai goro-goro, Pak? Belum. Oh belum malah. Belum. Berarti setengah Setengah malam? satu bisa, jam 1 bisa. Oh itu tidak harus tengah malam pas? Tidak harus tengah malam juga. Nah tentu sampean kan pengalaman ketika menampilkan goro-goro itu improvisasi ya Pak ya? Maksudnya apa yang disampaikan oleh Dalang itu untuk penerang pada masyarakat. Fungsi daripada wayang-wayang goro-goro itu kan untuk memberikan apresiasi masyarakat tentang pembangunan dan seterusnya. Itu menurut panjenengan bagaimana Pak? Menurut improvisasinya ya gimana ya? Ya bagus juga ya. Harus punya kemampuan untuk menyampaikan. Kemudian kan tokoh-tokoh Gareng Petruk Semar Gareng Petruk Bagong itu kan kita sudah tahu dialog atau dialeknya itu berlainan, Pak. Itu sampean bisa menyampaikan secara berlainan. Ini contoh seperti Pak Dalang Seno Almarhum. Itu kan tokohnya itu kan Bagong. Jadi kalau mau melakonkan tokoh Bagong itu persis dialognya seperti itu. Sampean punya kemampuan di situ, Pak? Belum punya ya. Oh belum punya. Kalau menuju ya bisa, sekedar menuju bisa. Dan harus lucu ya Pak? Kalau ya, sekedar harus lucu enggak sih. Jadi untuk mengarah ke lucu itu susah Pak? Susah. Saya itu juga belum bisa. Oh belum bisa, tapi masih belajar ya. Saya lihat video sampai itu juga pas adegan goro-goro itu sangat besar. Terus wayang kulit itu Pak Ardi. Apakah diawali gending itu kok lama sekali tuh Pak? Kenapa Pak? Awalan dari pembukaan wayang. Awalan pembukaan itu pakai gending lama sekali itu untuk mengapresiasikan Dalang naik. Dalang mau naik pentas. Tapi Dalang belum masuk berarti? Belum. Oh. Iya. Baru setelah gending mungkin sekitar hampir 20-30 menit kan ya. Itu baru Dalang masuk, terus mulai pukulan gunung itu. Masih ayak juga. Ayak itu apa Pak? Ayak itu untuk permulaan mau memasuki lakon. Ayak-ayakan. Ayak-ayakan. Oh, ada gending ayak-ayakan itu ya. Nanti gending ayak nanti dilanjutkan di Palaran. Nanti sampak suluk. Nanti Dalang mendodok kotak itu baru mulai. Itu. Makna dan filosofi dari gunungan itu apa Pak Haris? Gunungan itu kayon. Kayon. Oh, kayon itu kayen. Kayen. Bukan karpan. Oh, karpan. Iya. Oh, iya. Dalang itu kan mencabut gunungan. Naik 1 kali. Turun 3 kali. Oh, itu sudah ada pakemnya? Sudah. Naik, turun 1, 2, 3. Itu lahir, hidup, mati. Filosofinya kayon itu seperti ini. Terus tiap-tiap adegan itu biasanya kan ditancapkan gunungan lagi Pak. Itu memang untuk pemisah cerita ya Mas? Untuk memisah cerita itu tidak ditancapkan di tengah. Oh ya cuma diginikan aja. Diputer ya? Diputer aja. Itu untuk adegan yang lain. Terus teknik untuk mendalang Pak ini kepada
bagaimana seorang dalang memainkan begitu bagus ketika tak ada terjadi perkelahian atau pertempuran. Sampai sudah menguasai itu, Pak. Kalau menguasai pertempuran itu belum 100%. Itu sabet namanya. Sabetan ya, Pak. Iya, belum 100% saya bisa. Itu perlu waktu ya, Pak. Perlu waktu paling 7. Kalau saya 75%. Sudah kuasai, Pak. Dan itu seorang dalang harus bisa ya. Harus bisa. Karena kebanyakan cerita wayang itu kan pertumpahan darah. Biasanya Sebenarnya harus bisa itu juga. Itu tekniknya susah, Pak ya. Susah. Memainkan apa namanya pertempuran. Iya, masalahnya tangan cuma 2. Kemudian wayang itu kan harus digerakkan. Iya. Jadi hanya 2 tangan itu Pak gerakan. Iya. Terus tambah gedokan sama kecerebaran itu piye, Pak? Kalau kecerek kan pakai kaki. Oh iya. Oh, jadi sambil Iya. ini sambil ngetrek Iya. gitu. Terus ini sampean coba praktekkan ini apa? Ini. Nah, ini kan pemirsa sekalian ini kan kalau menurut saya itu kalau tidak orang tidak tahan bisa sakit, Pak. Iya toh? Sakit Karena juga, Pak. berjam-jam. Kan ditahan juga, Pak. Dia tahan juga. Tapi saya duduknya di atasnya pakai Oh, sepon. pakai bantal Ya, gitu. sepon Supaya enak, nyaman gitu. supaya nyaman. Ya. Kemudian untuk cerita wayang, Pak, ini saya juga mengagumi performance seorang dalang itu ketika tampil. Apa ceritanya itu Pak kan tanpa skenario ya. Kok sudah hafal itu bagaimana, Pak? Kalau skenario itu ada. Tapi dalam otak. Enggak. Oh. Bawa buku juga. Oh, bawa buku. Iya. Oh, tak pikir hanya improvisasi tapi sudah di dalam otak. Tapi bawa buku itu cuma gini, panduan. cuma untuk panduan. Nanti sesudah ini apa? Sesudah jejer ini, nanti sudah jejer ini apa itu pertempuran, perang itu, perang gagal antara perang Kembang. itu ada juga. Perang gagal dengan Perang kembang. perang kembang. Perang kembang itu perangnya Bitocara sama Arjuna. Itu di awal-awal. Tengah. Tengah. Setelah Sesudah Goro-Goro. Oh, pakemnya memang begitu, Pak. Pakemnya juga begitu. Terus masuk cerita, kemudian ada pertemuan lagi ketika saya selalu menyaksikan wayang itu ketika mulai pagi-pagi sehingga itu adegan itu hanya perang terus, Pak. Itu Itu bagaimana? perang itu pertumpahan yang terakhir. Oh, cerita endingnya itu memang perang Perang seperti yang itu. terakhir Itu menyuruh itu ya. untuk menyuruh. Menyuruh namanya. Iya. Laras gamelannya. Kan di pewayangan itu ada laras 6, 6 songo sangat songo, menyuruh. menyuruh. Iya. Untuk lanjutnya Pak Adi, ini saya akan menggali lebih jauh tentang cerita wayang ya. Mungkin tokoh-tokoh seperti Bimo, kemudian Werkudara, kemudian Janaka, Karna dan sebagainya itu memang ada karakter sendiri-sendiri Pak ya. Ada karakter. Nah untuk detailnya kan saya tidak perlu tanya ya itu karena mungkin karena harus panjang kalau diceritakan. Ya. Jadi satu cerita wayang Semalam Suntuk itu memang hanya satu cerita Pak Adi. Ya? Kemarin sempat disinggung sama Pak narasumber saya Pak Kentut ya. Bersih desa. Ini memang menurut Pak Kentut loh ya. Nggak tahu menurut sampean. Apakah ketika bersih desa itu cerita apa kemarin namanya Sri Mulih itu katanya menurut Pak Kentut ya ini. Apakah harus diawali dengan Sri Mulih katanya? Sri Mulih itu bukannya harus awal, terakhir juga bisa. Tapi tetap harus dipentaskan ketika harus bersih desa itu. Sri Mulih itu kalau saya ya itu pagi. Oh bisa begitu dibalik Mas. Masalahnya apa? Kalau dulu kan kurang metik itu kan pagi. Mau boyong Mbok Sri itu kan pagi. Oh iya, istilah metik itu ya. Iya. Itu memang Kalau untuk saya acara, gitu ya, acara bersih desa. Kemudian ceritanya itu katanya menurut Pak Kentut itu sekarang istilahnya dilelang Pak saat ini. Dilelangkan kira-kira minta lakonnya dilelangkan kemudian siapa yang tinggi katanya menang gitu dan itu dipakai untuk cerita. Begitu biasa. Nah, untuk ini untuk akhir-akhir pembicaraan ini Pak, saya pikir sudah cukup tadi. Pak Adi, sampean punya unek-unek ya, cerita-cerita terhadap cita-cita terhadap generasi muda khususnya Dalmati karena saya juga ribet di Dalmati itu panjenengan kan sebagai generasi penerus dalang satu-satunya loh Pak
ingat ini bahwa panjenengan itu satu-satunya penerus dalang kecuali Mas Madi yang kebetulan Mas Madi tidak tinggal di sini. Sampean punya apa semacam apa ya himbauan apa Pak? Himbauan ya generasi saya itu besok tak kapan ada yang lanjutkan itu. Harus ada lagi. Harus ada lagi kalau ada. Mudah-mudahan ada yang Mudah-mudahan ada. Ya ini untuk menutup pembicaraan nih Pak. Mungkin durasinya terbatas. Panjenengan nuwun sewu minta bisa mengawali sebuah pementasan dalang yang mengangkat pementasan wayang Pak. Semacam apa namanya? Sulu atau kan? Bisa Mbak Git? Bisa. Silakan Pak. Kita saksikan bahwa di dalam Suhardi akan mengawali sebuah suluan. Ya mungkin itu Odo-odo. Ya, silakan Pak. Tanpa musik Pak. Ya. Yakso kurarupa sedeng nalendra yakso lelaku kamayo ingkang gambira marang angisesya metu prabawa kumramawalian Yesus lir prakempo tetya tur polarso mring curnaning lawan wi ratri rotya Ya, ini tadi suluan ya Pak. Suluan odo-odo namanya. Untuk mengawali sebuah sesudah pementasan. anu jejer kedua Laras 6 nih. laras 6 jejer kedua jejer yakso Yakso Buto. Yakso ya. Itu intinya apa? Intinya saja Pak Adi. Mungkin bisa intinya itu yakso kurarupa yakso itu kan Buto. buto guru itu ya suaranya buto gimana untuk jejer yang entah itu jejer kemana itu semacam apa ya Pak? Pengantar gitu. Pengantar cerita ke berikutnya bukan bukan gitu. gitu ya. Terus yang terakhir nih Pak, tambah sedikit lagi pemirsa sekalian tentang keberadaan Pak Ki Suhardi. Selain dalang, panjenengan punya profesi lain Pak? Banyak Niyogo. Niyogo, Joko juga terus kehidupan sehari-hari Pak? di sawah juga Di sawah juga. iya lah mau di mana kalau orang hidupnya di desa Pak Ardi, nuwun sewu, saya masih tanya ke lebih jauh tentang pribadi panjenengan nih Pak. Tadi sudah disampaikan tentang generasi muda Galmadi, kalau bisa ada Harus generasi penerus. kalau Anak sampean itu ada anak nurun sampean Pak? Dilihat dari apa? Bakat. Bakatnya Pak? kalau dilihat dari bakat ada satu Ada ya? ada satu tapi maksudnya paling kerawitan Oh, kalau apa panjenengan enggak menyiapkan apa untuk jadi dalang Pak? kalau menyiapkan entahlah besok-besok Mudah-mudahan ya Pak. Masih kecil. masih kecil masih TK Hmm, yang kecil malah iya, iya. kalau yang besar itu paling musik Musik Mas. musik mah Musik gending Jawa atau enggak musik paling umum? musik dangdut Terus Mak, apa Ardi nuwun sewu malih Pak niki. Apakah ya kalau dalang yang sudah terkenal ya, itu saya pikir mencukupi kebutuhan rumah tangga itu bisa. Nek nuwun sewu Pak. Nek panjenengan menurut saya untuk profesi dalang ya saiki yang saiki Ya. bisa mencukupi Pak. yo kalau mencukupi itu belum mencukupi
Oh, makanya saya Iya. harus ngabe tadi. Iya. Orang Mas Bawang bilang ngabe itu pokoknya apa yang bisa dikerjakan dikerjakan. Iya, Demi untuk dikerjakan. mencukupi rumah Untuk tangga. kebutuhan rumah tangga itu. Jadi memang seorang seniman pemirsa sekalian memang perlu proses ya. Saya juga basicnya teater dan film. Saya proses itu sampai puluhan tahun. Demikian juga saya yakin Pak Ki Suhardi juga mulai proses dari kecil, remaja, pemuda, masuk di kursus, kemudian menjadi seorang dalang. Iya. Walaupun memang dalam tanda kutip sana belum terlalu dikenal ya Pak Remi. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Adi bisa lebih meningkatkan profesinya sehingga Galmadi ini tetap mempunyai seorang dalang yang mumpuni dalam tanda kutip untuk melanjutkan generasi mulai dari Pak Cermo, kemudian juga Pak Madi, Pak Gito, Pak Tarso dengan Pak Sriyatno ya Pak. Oke, sekian dulu Pak Suhardi, matur nuwun atas waktu yang panjenengan sudah luangkan walaupun sudah capek tadi, tapi saya sangat Ya, berterima kasih ya, Pak Jemi sudah. sudah membantu kameramen dengan tempat ini untuk kita bisa wawancara. Demikian liputan Joko Bayu Channel pada malam hari ini pemirsa sekalian. Kiranya apa yang dibicarakan perbincangan saya dengan Pak Ki Suhardi ini menjadi sebuah apresiasi seni pedalangan khususnya. Nanti akan kita lanjut